Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita. Kali ini kita masuk pada pembatal yang berikutnya. Al-masailul muta'alliqatu bil akli wasyurbi wa ma fi ma'nahu. Berkaitan dengan makan dan minum. Dan ini nanti jadi materi yang cukup panjang. Jadi materi yang cukup panjang, tidak cukup sekarang saja, tetapi nanti juga ada yang paling pentingnya yang berkaitan dengan perkara-perkara medis kedokteran modern zaman sekarang ya. Dibahas semuanya dari yang sering dikenal sampai yang jarang dikenal. InsyaAllah, tapi bukan di pertemuan kali ini yang masalah medis. Kita lanjutkan di sini. Al-aklu wasyurb. Makan dan minum, definisinya apa menurut para ulama? Makan dan minum yang dimaksud di sini adalah huwa isalut ta'am awis syarab. Menyampaikan makanan atau minuman ilal jauf. Nah, nanti jauf ini dibahas definisi apa itu jauf. Jauf ini secara bahasa artinya rongga. Nanti kita bahas apa itu jauf. Menyampaikan makanan dan minuman kepada jauf, sawa'un kana an tariqil fam, sama saja apakah melalui mulut, atau an tariqil anfi, atau melalui hidung. Di sini mulut atau hidung. Ayyan kana naw'ul mat'umi awil mashrub. Sama saja apapun jenisnya makanan tersebut atau minuman tersebut. Definisi ini penting ya. Kita lihat di footnote-nya definisi yang diambil dari Asy-Syarhul Mumti' punya Syekh Ibnu Utsaimin. Ini syarah dari sebuah kitab fikih Hambali, tetapi syarahnya tidak berpegang dengan mazhab Hambali saja. Al-muradu bil jauf, yang dimaksud dengan al-jauf itu apa? Tadi kita sebut jauf itu rongga ya. Dan di sini mari kita lihat ikhtalafa ahlul ilmi, para ulama berselisih fil masailil muta'alliqati bil akli wasyurbi, tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan makan dan minum, nadhran, yang bersumber dari pandangan mereka, liikhtilafihim, dengan melihat perbedaan mereka fil maqsudi bil jauf, asal muasal permasalahan itu. Jadi kalau bisa disebut sebab inti, sebab perselisihan atau perbedaan pendapat para ulama adalah di sini, yaitu penentuan definisi jauf itu apa. Ya, penentuan definisi jauf itu apa? Jadi asal muasal perselisihan dalam masalah-masalah yang berkaitan makan dan minum nanti, di bab puasa terutama ini, adalah karena perselisihan mereka apa yang dimaksud dengan jauf. Jelas ya? Jadi biasa di dalam mendapati perbedaan para ulama, akan ada yang namanya, yang disebut diistilahkan dengan sababul khilaf. Apa sebab asal muasal perselisihannya? Dan ketika orang bisa memahami sababul khilaf, permasalahannya akan menjadi sangat jelas bagi dia. Penting di sini kita ketahui dulu apa yang menjadi titik inti utama perbedaan pendapat. Sebentar, ini kok nggak masuk presentasinya. Sebentar. Tidak ini ya. Presentasinya tidak jalan. Ditunggu dulu. Nah, sudah berjalan. Baik.
Oh, internetnya keputus ya. Alhamdulillah sudah. Apa yang dimaksud dengan jauf? Oh, keputus lagi. Sebentar ya. Apa yang dimaksud dengan al-jauf? Tunggu sebentar, ada error di internetnya. Kita coba hubungkan lagi. Baik. Jadi asal muasal perbedaannya adalah dalam masalah memahami apa definisi dari jauf. Jauf tadi kita sudah artikan secara bahasa rongga. Apakah jauf itu adalah al-ma'idah? Ini bisa dibaca dua ya. Bisa dibaca al-ma'idah, bisa dibaca al-mi'dah. Al-mi'dah atau al-ma'idah itu lambung. Al-mi'dah atau al-ma'idah itu lambung. Amil batnu kulluha. Ataukah dia itu perut seluruhnya? Yang dimaksud apakah hanya lambung ataukah perut seluruhnya? Am kullu ma lahu jaufun, ataukah dia adalah segala hal yang memiliki rongga? Semua anggota tubuh yang punya rongga. Rongga itu berarti ada yang kosong di dalamnya ya. Kad dimag seperti otak. Wal mathanah, al mathanah itu saluran kemih. Batinul ihlil, bagian dalam dari ihlil. Ihlil itu uretra kalau di bahasa kita. Wa batinul udhun, dan bagian dalam telinga. Karena ada rongganya, rongga telinga. Am kullu ma tanfudhul jirahatu minhu ilal jauf, atau apapun yang robekan gitu ya. Jirahah itu kan robekan, sobekan atau operasi. Apapun yang robekan luka itu bisa sampai kepada jauf dari hal tersebut. Seperti apa? Seperti as-sadr, yaitu dada, atau al-janibain. Al-janibain itu dua sisi tubuh. Biasanya dimaksudkan adalah daerah perut kanan, perut kiri. Ya, daerah perut kanan dan perut kiri. Berarti kita sebut arti aslinya sisi tubuh. Jadi apakah maknanya hanya sempit lambung saja? Ataukah umum untuk semua perut? Jadi masuk di dalamnya usus dan lain-lain. Ataukah semua anggota tubuh yang berongga? Jadi secara kesimpulan ada yang barusan itu ya. Atau yang jika ada sesuatu yang sobek dari anggota tubuh tadi akan menuju kepada jauf. Seperti dada dan dua sisi tubuh. Ini asal muasal perselisihannya. Yaitu definisi jauf itu apa. Wa kadzalika ikhtalafu fi i'tibaril manafidh. Mereka juga sumber perselisihan yang kedua adalah dalam menentukan apa yang dikategorikan sebagai manafidh. Manafidh itu adalah jamak dari manfad, yaitu penentuan. Kita tandai di sini ya. Sebab perbedaan yang kedua adalah manafidh jamak dari manfad, yaitu saluran. Penentuan saluran mengalirkan makanan tadi. Berarti apa kita sebut? Saluran gizi itu mungkin ya. Atau saluran lah kita sebut ya. Hal hiyal fam wal anf. Apakah dia mulut dan hidung saja? Faqat. Apakah terbatas pada mulut dan hidung saja? Amid dubur, ataukah masuk di dalamnya
lubang anus atau dubur. Wal ihlil adzakar, dan tadi kita sebut apa? Saluran kemih itu ya, uretra. Kalau mathana tadi bukan salurannya. Kalau mathana tadi kandung kemihnya, maaf ya, salah tadi. Batinul ihlil, bagian dalamnya, kan kandung kemih. Kalau yang ihlil itu uretranya, salurannya. Am kullu ma amkanal wusulu bihi, ataukah yang dimaksud adalah apapun yang bisa menjadi saluran. Jadi masuk di dalamnya umum, semua yang bisa dijadikan saluran. Kal haqni wa ghairiha, seperti dengan injeksi. Al-haqn itu injeksi atau suntik ya. Seperti dengan penyuntikan umum yang nggak harus suntik biasa, tapi juga injeksi menggunakan infus dan lain-lain. Wa ghairiha, dan yang selainnya. Perhatikan ya, ini adalah asal-usul permasalahannya. Menentukan definisi jauf itu yang mana, dan menentukan saluran masuknya makanan itu lewat mana. Apakah terbatas pada mulut dan hidung saja? Ataukah masuk di dalamnya dubur dan uretra? Ataukah masuk di dalamnya juga apapun yang bisa menyampaikan gizi tadi, seperti menggunakan suntik, injeksi, dan lain-lain. وهذا الخلاف سببه القياس على ما يدخل من الأنف حين المبالغة في الاستنشاق والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. Asal muasal perselisihan ini sebabnya adalah qiyas. Qiyas itu kalau bahasa kita di sini analogi, tapi sebenarnya beda dari analogi, enggak sesempit atau enggak seluas makna analogi. Al-qiyas itu ada syarat-syaratnya, ada tata caranya, ada pembahasan khusus. Jadi dia sebenarnya tidak bisa kita sebut sebagai analogi. Analogi hanya bahasa sederhana untuk memudahkan orang faham. Qiyas berbeda dari analogi. Maka sebabnya adalah qiyas. Ala ma yadkhulu minal anfi, atas apapun yang masuk melalui hidung, hinal mubalaghah, ketika orang berlebihan dalam istinsyak. Istinsyak itu adalah kegiatan dalam wudhu, memasukkan air melalui hidung. Istinsyak aslinya adalah diperintahkan atau disunnahkan di dalam wudhu. Tetapi mubalaghah, berlebih-lebihan, alias sampai dimasukkan terlalu dalam, ini dilarang oleh Rasul SAW untuk orang yang sedang berpuasa. Perkara yang dilarang. Jelas ya? Jadi ini awal mula sebabnya. Rasul melarang orang berlebihan dalam istinsyak, menghirup air ketika wudhu. Nah, di situ kita lihat ya, ketika Rasul melarang menghirup air terlalu berlebihan lewat hidung ketika wudhu, berarti saluran masuknya makanan dan minuman bukan hanya mulut. Dalam hadis tersebut, saluran masuk makanan dan minuman juga bisa lewat apa? Hidung. Sesuai dengan larangan Rasul. Rasul melarang itu. Berarti Rasul melarang adanya air atau makanan yang masuk lewat hidung karena bisa membatalkan puasa. Jelas ya di sini ya, asal permasalahannya. Nah, selain mulut dan hidung, apakah kemudian dikiaskan kepada hidung ini tadi? Apapun yang bisa membuat air ataupun makanan masuk ke dalam tubuh. Selain melalui hidung. Ini yang menjadi inti. Kalau tadi definisi jauf dan saluran juga sebab perbedaan, tapi inti yang paling utama di masalah kiasnya ini. Berarti kita sebut juga, ini adalah sebab perbedaan yang ketiga, kias, mengkiaskan segala sesuatu selain hidung dengan hidung sebagai saluran yang menyampaikan aliran makanan dan minuman. Jelas ya? Jadi ini juga menjadi sebab perbedaan.
kita simpulkan berarti ada 3 di sini ya tadi ya. Kita lanjutkan. Maaf ini kalau internetnya agak lambat. Nggak bisa terhubung ini presentasinya. Sebentar. Baik. Belum muncul ya di internetnya. Mungkin saya hubungkan ke HP saja. Bentar ya. Khusus untuk presentasinya pakai HP. Semoga bisa. Tes. Baik, sudah ya. ورد ابن تيمية على هذا الخلاف واسع. Ini sepertinya ada kesalahan di dalam penyebutan di sini atau saya yang kurang memahami maksudnya apa. Karena wasi' di situ nggak ketahuan apa dia i'rabnya. Jadi waradda Ibnu Taimiyah ala hadzal khilaf. Kalau warada maka di situ wasi'an harusnya. Intinya di sini perkataan Ibnu Taimiyah. Faqala laisa fil adillati ma yaqtadi anna al-muftira alladhi ja'alahu Allah wa rasuluhu muftiran. Tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan bahwasanya muftir, pembatal itu, tidak ada dalil bahwasanya pembatal yang sudah dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai pembatal huwa ma kana wasilan ila dimagh, yaitu apapun yang bisa sampai kepada otak, au badan atau badan secara umum, au ma kana dakhilan min manfadhin, atau sesuatu yang masuk melalui saluran apapun, au wasilan ila jawfin, atau sampai pada rongga. Tadi kita tergantung dia mendefinisikan rongganya apa. Biasanya memang jauf ini lebih khusus kepada perut ya. Biasanya yang lebih sering dipakai adalah untuk perut dan lambung. Wa nahwu dzalika minal ma'ani allati yaj'aluha ashabu hadhihi al-aqawil hiya manatul hukmi 'inda Allah wa rasulih. Dan apapun makna-makna yang lain yang dijadikan oleh para pemilik pendapat ini sebagai manatul hukum, sebagai apa istilahnya? Ketergantungan hukumnya, bukan ketergantungan, apa ya? Biasa disebut ini di ilmu usul fikih dengan illah. Manatul hukum itu illah. Illah itu adalah ikatan hukum. Hukum ini kalau dia itu, misalnya ada hukum nih ya, hukum syariat. Dia itu digantung kepada manat. Dia digantung hukum ini kepada manat. Ini istilah usul fikih. Ini istilah usul fikih. Ketika ilahnya tidak ada, hukumnya hilang. Ingat baik-baik, ketika ilahnya tidak ada, hukumnya hilang. Contoh ilah adalah misalnya di dalam hukum pengharaman khamr, paling gampang ya. Ilahnya adalah memabukkan. Ketika unsur memabukkannya hilang, hukumnya tidak lagi haram. Jelas ya? Hukumnya tidak lagi haram. Ini di usul fikih banyak, contoh-contoh yang lain juga. Termasuk menggolongkan beras sebagai benda yang bisa dizakatkan. Ini masalah manatul hukum ini. Hukum itu adalah digantung kepada ilah. Ilah itu alasan. Ilah itu alasan utama syariat disyariatkan. Nah, di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak ada bukti sama sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya
pembatal itu mencakup apa saja yang bisa sampai otak, sampai badan, saluran, atau rongga, atau apapun makna-makna yang mereka sebutkan dari para pemilik pendapat ini. Yang mereka jadikan manatul hukm. Yang mana dia itu adalah illah alasan hukum tadi, indallahi wa rasulih. Mereka mengatakan, manat hukumnya ini, illahnya alasan orang tadi bisa batal puasa karena ini. Alias yang tadi kita sebutkan macam-macam itu tadi ya. Ada yang bilang perut semuanya, ada yang bilang kandung kemih juga masuk, ada yang bilang dada dan sisi tubuh. Ini semua tadi kita jelaskan ya, tidak ada dalilnya sama sekali. Nanti kemana ini arahnya? Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan bahwa yang dijelaskan hanya saluran hidung dan mulut. Itu saja di dalam syariat. Yang lain-lain tidak bisa kemudian ditarik ke situ. Tidak bisa kemudian dihitung, digolongkan sebagai manatul hukum. Illah alasan, atau lebih tepatnya, ya memang biasa dikaitkan dengan illah. Tapi manatul hukum ini, hukumnya itu digantung kepada sesuatu tersebut. Yaitu apa? Penyampaian zat-zat makanan dan minuman tadi ini kepada entah otak, badan, dan lain-lain. Ini adalah karangan para pemilik pendapat tadi. Sedangkan kalau dilihat dalilnya, tidak ada sama sekali. Kata Ibnu Taimiyah. Ini secara ringkas gitu. Bahasa beliau agak sulit untuk difahami atau dijelaskan, terutama bagi yang belum pernah belajar usul fikih. Ini tadi pakai bahasa usul fikih. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, wa idza lam yakun ala ta'liqillahi wa rasulihi lil hukmi bihadzal wasfi dalilun, apabila tidak ada dalil atas Allah menggantungkan hukumnya dengan sifat-sifat ini. Nah, ini kan kita sebut ta'liq. Nah, kata ta'liq ini adalah tadi ini, manatul hukum ini tadi. Alias yang dijadikan apa istilahnya? Pusaran atau inti utama dari sebuah hukum tadi terjadi. Allah dan Rasul-Nya tidak menggantungkan hukum ini kepada sifat tertentu. Bahasa simpelnya tadi saya kasih contoh ya. Seperti ini. Misal ada hukum. Hukum apa? Haram khamr. Jelas ya? Nah. Jelas? Ilahnya adalah memabukkan. Jelas ini? Nah, hukum ini tergantung pada keberadaan sifat memabukkan. Ini adalah sifatnya. Yang sudah digantungkan di sini oleh syariat menggantungkan hukum haram khamr dengan sifat memabukkan. Ketika sifat ini hilang, hukumnya juga hilang. Faham ini ya? Ini bahasa simpelnya dulu untuk pemula. Kalau di dalam ilmu usul fikih lebih rumit dikit lagi. Nah, tadi yang kita jelaskan masalah daripada. Jadi memang kita di sini fokus dari bagaimana asal usul hukumnya tadi muncul ya. Makanya agak rumit. Kalau bahasa fatwa nggak kayak gini. Kalau bahasa fatwa langsung disebut. Di sini kita sedang mempelajari akarnya, akar permasalahan dan akar bagaimana para ulama menyimpulkan hukum. Nah, apabila tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan bahwa Allah dan Rasul-Nya menggantungkan hukum ini dengan sifat-sifat tadi, alias makanannya masuk ke otak, ke badan, ke yang selain perut. Kepada yang selain perut. Kana qaulul qail innallaha wa rasulahu innama ja'ala hadza muftiran li hadza qaulan bila ilmin. Khobar kanannya di sini, qaulan bila ilmin. Maka ucapan orang yang bilang Allah menjadikan ini adalah pembatal. Misal makanan atau minuman nyampe melalui selain mulut dan hidung atau sampai kepada otak atau badan atau yang lain-lain yang bukan jauf misalnya. Atau lambung, bukan rongga perut.
maka ini adalah pendapat tanpa dilandasi oleh ilmu atau enggak ada dalilnya. Ini kata Ibnu Taimiyah ya. Tsumma qala, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan wa ma'lumun anna an-nass wal ijma'a athbatal fitr. Dan telah diketahui bahasanya an-nas itu wahyu. Yang dimaksud teks wahyu, yaitu apa? Ya dalil hadis dan ijma' dan kesepakatan para ulama. Athbata, menetapkan bahwasanya al-fitr, batal puasa, bil akli dengan makan, wasyurbi dengan minum, wal jima' dengan jima', wal haid dan haid. Jadi semua sepakat tentang 4 perkara ini. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad nahal mutawaddi'a 'anil mubalaghati fil istinsyaq idza kana sha'iman. Dan Nabi telah melarang orang yang berwudu untuk dia berlebihan dalam istinsyak, memasukkan air ke hidung apabila dia puasa. Jelas ya? Wa qiyasuhum, dan kiasnya mereka. Kias itu tadi kita bahasakan dengan analogi. Mereka mengkiaskan alias memasukkan perkara-perkara di luar istinsyak, di luar memasukkan air ke hidung, dengan perkara lubang hidung ini tadi, alias menggolongkan saluran-saluran yang lain dengan saluran hidung. Kias mereka kepada istinsyak ini adalah hujjah mereka yang paling kuat. Aqwa hujajihim kama taqaddam. Alias dalil mereka yang paling terkuat. Sebenarnya bukan dalil ya, cuman orang Indonesia biasanya nyebutnya dalil, padahal beda dalil dengan hujjah. Hujjah ini lebih tepatnya argumen, bukan dalil. Hujjah tidak bisa jadi dalil, beda itu ya. Dalil itu sumber syariat. Hujjah itu pendapat orang. Pendapat argumen mereka yang terkuat tadi adalah mereka mengkiaskan istinsyak, ini tadi dijadikan sumber kias, yang dikiaskan apa? Selain istinsyak. Masukkan air lewat hidung. Wa huwa qiyasun dha'if, kata Ibnu Taimiyah, ini adalah kias yang lemah. Kenapa? Wa dzalika anna man istansyaqal ma'a biminkharihi, bisa dibaca 4 bentuk ya. Minkhar, mankhar, munkhar, dan satu lagi saya lupa. Bisa dibaca 4. Minkharihi artinya 2 lubang hidung. Barang siapa yang memasukkan air lewat 2 lubang hidung, yanzilul ma'u ila halqihi wa ila jawfih. Kalau orang masukkan air lewat hidung, memang air tadi turun ke tenggorokan atau ke perutnya. Fahasala lahu bidzalika ma yahsulu lisyaribi bifamihi. Maka yang terjadi pada orang yang masukkan air lewat hidung sama seperti orang yang minum lewat mulutnya. Wa yughadhi badanahu, dan memberikan gizi kepada badannya, min dzalikal ma, dari air tersebut, wa yazulul atash, dan hilang rasa dahaga atau haus. Jadi ini sebenarnya ucapannya harusnya nggak dipotong di sini nih. Kayaknya masih ada lanjutannya lagi. Cuman pengarangnya di sini memotong ucapannya Ibnu Taimiyah. Sepertinya ada lanjutannya lagi. Soalnya di sini belum selesai perbandingannya. Ibnu Taimiyah di sini sepertinya menyebutkan perbandingan. Harus kita cek lagi di Majmu' Fatawa beliau. Secara kesimpulan, kemudian pengarang mengatakan farrajihu wallahu a'lam, pendapat yang terkuat adalah ada mu'tibari manfadhin akhar, tidak mengakui adanya saluran lain selain al-fam wal anf, selain hidung dan mulut. Haitsu la dalila ala ghairi dzalik, tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan ada saluran selain hidung dan mulut. Ini kesimpulan yang disimpulkan dari pendapat barusan. Ingat, ini hanya salah satu pendapat. Hanya saja ini yang dianggap oleh pengarang sebagai pendapat yang paling kuat, yaitu kita tuliskan di sini tidak ada saluran makan dan minum dalam syariat kita. Ingat ya, ini maksudnya dalam perkara syariat. Kalau masalah ada yang makan lewat selain minum dan mulut dan hidung. Iya, bukan itu perkaranya. Nanti itu dibahas di hukum selanjutnya. Ini belum selesai di sini. Jadi jangan dipotong. Ini masih ada lagi penjelasan nanti. Nah, pertama dulu kita pahami dulu, hukum asalnya adalah tidak ada saluran
makan dan minum, atau bisa disebut dengan gizi, selain mulut dan hidung. Di dalam syariat. Ingat, ini konteksnya di dalam hukum syariat. Konteksnya dalam hukum syariat. Sebegitu diberi kemudahan oleh Allah hanya dengan dua perkara ini. Paham ya? Hanya lewat mulut dan hidung yang dianggap ada dalilnya. Nah, terus gimana yang selain dari mulut dan hidung? Dibahas nanti. Maka dia bukan patokannya adalah manfaatnya itu, tetapi dampak yang diberikan. Bukan perkara salurannya. Oh, pakai saluran lain terus berarti nggak batal. Bukan gitu maksudnya. Ini masih bahas daripada hukum asalnya dulu. Hukum asalnya di sini, saluran yang bisa dianggap hanyalah mulut dan hidung karena dia yang ada dalilnya. Sedangkan kias dengan selain mulut dan hidung tidak bisa diterima. Begitu ya. Apalagi nanti dijelaskan di sini. Nah, terus lanjutkan lagi ya. Wala'alla minal adillati yusta'nasu biha, dan barangkali ini dari pengarang menambahkan dalil, ada dalil yang bisa disandingkan atau dibarengkan, dijadikan teman dengan dalil yang tadi. Dalil apa? Ma sahha min ahadits iktihalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Hadis-hadis yang sahih tentang Rasul SAW itu melakukan iktihal. Iktihal itu bercelak. Bercelak mata. Matanya dikasih celak. Mata beliau diberi celak. Ini kadang error di sebelah sini ya. Apa namanya? Layarnya ada error sedikit. Haitsu yadullu annaha laysat manfadhan mu'tabaran. Ini lagi-lagi salah dari kitabnya. Secara ilmu nahu harusnya manfadhan mu'tabaran. Ya, namanya kitab jangan dianggap sebagai sesuatu yang suci, nggak mungkin salah ya. Ya ada salah itu mesti ada masih. Salah dari segi nahunya tadi juga kita singgung di awal, ada yang salah. Beliau Rasulullah SAW pernah bercelak pada matanya ketika beliau dalam kondisi puasa. Ini menunjukkan bahwasanya lubang mata itu kan ada lubangnya ya. Terhubung padahal dia itu. Lubang mata ini padahal terhubung juga dengan lubang hidung, lubang mulut. Tetapi, laisat manfadhan mu'tabaran, tidak dianggap sebagai saluran yang mu'tabar, yang dianggap. Jadi tadi kita sebut saluran yang dianggap hanya mulut dan hidung, yang dianggap dalam syariat ya. Bukan berarti nggak ada saluran lain selain mulut dan hidung. Ada. Tetapi yang dianggap secara hukum syariat hanya mulut dan hidung. Ini diantara bentuk kemudahan yang diberikan dalam syariat kita. Makanya Rasulullah SAW bercelak di mata ketika beliau lagi puasa. Padahal ya ini mata ini ada salurannya. Ada manfaatnya. Manfaat itu yang sesuatu yang bisa masuk lewat situ. Tapi tidak dianggap sebagai saluran. Fa ghairuha aula, maka selain dari lubang mata ini tentu lebih utama lagi. Nggak bisa disebut sebagai manfaat. Saluran yang dianggap dalam syariat. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat iktahala Rasulullah SAW huwa shaim. Rasul pernah bercelak di mata beliau dalam kondisi beliau puasa. Wa 'anil A'mash, dan diriwayatkan dari A'mash qala ma ra'aitu ahadan min ashabina, saya tidak pernah melihat salah seorang dari sahabat-sahabat kami yakrahul kuhla lis-shaimi, yang membenci al-kuhl, bercelak untuk orang yang sedang puasa. Jelas ya, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa saluran yang dianggap dalam syariat menurut pendapat fikih tadi adalah dua saja, mulut dan hidung. Oke, lanjut dulu ya. Wal famu la yadkhulu fil jawfi li jawazil madmadah. Dan mulut itu tidak dikategorikan sebagai jauf. Berarti kita tulis di sini mulut bukan jauf. Jauf tadi kita sebut sebagai tempat
sampainya makanan atau minuman sehingga mengkategorikan orang tadi batal atau tidak puasanya. Li jawazil madmadah, karena boleh berkumur-kumur. Kumur-kumur boleh, maka mulut bukan jauf. Jelas ya, mulut bukan jauf. Kenapa kok beliau menyinggung hukum asal ini? Nanti ini kaitannya dengan berikut ini. Perhatikan. Walakin yutaharrazu mimma qad yajidu ta'mahu fil halqi. Tetapi dia itu hendaknya berhati-hati, berjaga-jaga atau dijaga dari sesuatu yang bisa dirasakan di tenggorokan. Kerasa ada rasanya. Apapun makanan atau hal yang bisa menyebabkan muncul rasa di tenggorokan, maka dijauhi. Walidzalika mana'ut tadkhin. Oleh karenanya, para ulama mengharamkan merokok. Mengharamkan merokok, wal alak, dan permen karet. Makan permen karet, dan apapun yang selain dari ini yang mirip dengan itu. Yaitu sesuatu yang ketika dia ada di mulut, menimbulkan rasa di tenggorokan. Faham ya? Jadi memang mulut ini bukan jauf. Boleh kumur-kumur, tidak batal. Tetapi ketika dia memasukkan sesuatu di mulut tadi, menimbulkan rasa di tenggorokan, maka masuk kategori dilarang. Seperti rokok, seperti permen karet. Dan yang semisal dengan dua ini. Dan ini dikategorikan muftiron, pembatal puasa. Faham sekarang ya, asal-usul kenapa rokok dan permen karet dan yang semisalnya diharamkan dan dikategorikan membatalkan puasa. Karena ada muncul rasa di tenggorokan. Wa ajazut tadzawwuq indal hajah. Tetapi para ulama membolehkan mencicipi makanan ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Hajah itu berbeda dengan darurah. Darurah itu darurat, hajah itu hanya kebutuhan. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan, qala Ibnu Abbas, la ba'sa an tat'umal qadara awis syai'ah. Tidak apa-apa engkau mencicipi setakaran sesuatu atau asyai', ya sedikit sesuatu. Ibnu Abbas meriwayatkan atau Ibnu Abbas berpendapat boleh merasakan sesuatu, atau mungkin di situ dibaca al-qidr. Ini kurang tahu ya, harus dicek lagi di kitab Sahih Bukhari. Al-qidr atau al-qadr. Jelas ya? Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, nanti pertanyaannya saya baca ya, ntar lagi. Karena sudah berhenti di sini, masih ini fatwa tentang masalah makanan mungkin bisa jadi 3 episode. Hari ini, besok, dan besok lusa. Kalau tidak ada halangan. Tapi besok nggak ada Sabtu ya. Sabtu tidak ada. Ahad dan Senin insya Allah nyambung. Karena ini panjang masalah makan dan minum ini, fatwa-fatwanya ada banyak. Berarti sampai batas biru ini insya Allah. Kita lanjutkan dulu perkataan Ibnu Taimiyah. Jadi jangan dipotong di sini, nanti memahaminya setengah-setengah, jadinya salah faham. Masih ada lanjutannya ya. Walaupun hidung dan mulut itu bukan dikategorikan saluran yang mu'tabar di syariat, menurut fikih ini, ada juga pembatal yang lain. Tapi tetap ada dihitung pembatal yang lain. Apa itu? Masuknya gizi makanan walaupun melalui bukan mulut dan hidung. Nanti ada. Nah, kenapa kok dibahas seperti tadi? Itu butuh pada, ntar kita singgung di penyebutan fatwa-fatwanya. Agak rumit sedikit ya, kalau saya jelaskan seperti ini. Karena kita jelaskannya dari akarnya, dari permasalahan intinya. Kalau mau langsung sebut, ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Ini. Itu di kitab-kitab fatwa memang. Kebetulan di sini pengarangnya memang mendatangkan asal muasal perselisihan dan asal muasal hukum. Dan itu biasanya nggak disebutkan di fatwa. Di fatwa adalah menggunakan bahasa yang mudah untuk orang awam. Ditanya sesuatu langsung dijawab apa. Kalau ada dalilnya memang butuh dalil disebutkan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah mengatakan, wa amma idza dzaqa ta'aman wa lafadhahu. Adapun jika seseorang
merasakan suatu makanan dan mengeluarkannya. Kalau bahasa orang Jawa dilepeh, gitu ya. Aw wada'a fi fihi asalan. Fihi ini mulut. Dia meletakkan di dalam mulutnya madu. Wa majjahu, dan dia muntahkan, dia keluarkan. Fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Lil hajati, karena ini kebutuhan. Walaupun bukan darurat. Hajah itu tingkatan di bawahnya darurat. Tidak harus, tetapi orang melakukannya karena butuh. Dan itu dibenarkan dalam syariat. Kalmat bodoti wal istinshaq, seperti halnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Butuh orang melakukan ini untuk wudhu. Tidak sampai darurat untuk harus kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Tapi butuh. Begitu juga dengan mencicipi makanan tadi karena ada kebutuhan. Berbeda dengan makan permen karet dan rokok tadi. Tidak ada kebutuhan sama sekali di situ. Maka dia dikategorikan bukan hajat, tetapi dia adalah pembatal. Jelas ya di sini ya. Insya Allah besok kita lanjutkan berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan at-taghdhiyah. Taghdhiyah ini saya kasih kisi-kisi dikit biar nggak merasa, oh kok sampai sini salah, takutnya ada salah memahami. Oh berarti yang lain nggak disebut pembatal. Enggak, masih ada lagi ya. Kapan dikategorikan pembatal, kapan tidak. Terutama nanti yang ketika kita bahas fatwa berkaitan dengan perkara-perkara medis kedokteran modern. Ini batal enggak? Vaksin gitu ya, suntik, terus periksa telinga, terus telinganya dibersihkan, dimasukkan air lewat lubang telinga, kayak gitu ya. Nah, nanti kita bahas itu insya Allah. Dan ingat, itu perkara-perkara yang sifatnya ranah ijtihad. Ini adalah perkara-perkara ranah ijtihad. Karena tidak ada teks yang jelas di dalam syariat, ini pembatal atau tidak. Teks yang nyata, jelas bunyinya, ini batal, nggak ada tentang perkara-perkara tersebut. Maka butuh pada ijtihad para ulama. Dan ranah ijtihad ini adalah perkara yang apabila seseorang salah, masih dapat pahala. Jadi kita pilih fatwa ulama tertentu tadi, yang penting adalah yang menurut kita paling mendekati ketakwaan dan paling menurut kita sendiri, ya paling sesuai dengan sesuatu yang kita anggap ini insya Allah sesuai dengan ketakwaan. Kita pilih yang itu. Terlebih bagus lagi adalah memilih yang paling hati-hati. Jelas ya? Insya Allah dilanjutkan lagi dari pertemuan selanjutnya tentang taghdhiyah. Taghdhiyah itu adalah memasukkan gizi ke dalam tubuh apabila melalui selain lubang mulut dan hidung. Jelas ya? Terutama nanti di situ. Walaupun juga dibahas tentang masalah memasukkan gizi lewat mulut dan hidung juga. Terus nanti berkaitan dengan muntah, hukum-hukum seputar muntah, asam lambung juga dibahas di sini. Bagaimana ketika orang punya asam lambung terus makanannya naik ke atas. Nah, dibahas di sini ya. Terus juga berkaitan dengan darah. Ini malah bisa jadi 4 episode ya ke depannya. Berkaitan dengan darah. Orang berbekam, terus kalau keluar darah apakah membatalkan puasa? Darahnya banyak banget yang keluar, kayak gimana? Dibahas. Terus ada juga syarat-syarat pembatal. Dan terakhir baru dibahas tentang perkara-perkara medis. Dahak, apakah dahak membatalkan atau tidak? Menelan dahak. Ya. Menelan yang lain-lain juga dibahas di sini, terutama masalah perkara ini yang ada di halaman 27. Ini yang paling penting sekali berkaitan dengan medis kontemporer, medis modern. Nanti akan dibahas suntik ya. Ya termasuk di antaranya apa itu? Vaksin. Terus memasukkan kamera ke dalam lambung. Kan bisa itu, ada yang masukkan kamera kayak gitu ya. Atau pakai cairan hidung, cairan telinga, gas oksigen, terus pembiusan, apakah pembiusan itu membatalkan atau tidak, dibahas semua insya Allah di waktunya. Terus cuci darah, apakah membatalkan puasa atau tidak.
terus suntik ini masukkan lewat lubang dubur, apakah membatalkan atau tidak? Banyak sekali kita bahas insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan ini kita pikir adalah sangat penting untuk diketahui di zaman sekarang. Saya dulu juga membahas ini biasanya ketika berdakwah di Sulawesi Tengah. Saya rutin bacakan fatwa-fatwa berkaitan dengan puasa, karena itu penting diketahui masyarakat. Hanya saja dengan bahasa yang lebih mudah. Kalau ini bahasanya agak sulit dikit ya. Baik, tadi ada pertanyaan, saya bacakan. Kalau ada yang mau bertanya, dikirim di kolom chat saja dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memakai odol saat bersikat gigi bagaimana hukumnya? Dari yang saya baca dari fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, tidak masalah. Tidak ada masalah, yang penting dikeluarkan. Karena ada kebutuhan di situ, yang penting dikeluarkan, jangan ditelan. Kalau ditelan ya batal ya. Jadi jangan ditelan. Baik. Barakallahu fiik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.